Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai cognition dari buku Anthony Hans. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Amelia Safitri Hidayat, kemudian Dewi Nursabila, dan saya sendiri, Elia Nurhafifah. Materi pertama yaitu latar belakang. Pengertian pembelajaran yaitu proses kompleks yang melibatkan aspek kognitif, mencakup cara individu memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan. Pentingnya kognisi untuk memahami kognisi membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang efektif. Penggunaan model kognisi dalam perencanaan pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta didik serta mengoptimalkan pengembangan keterampilan. Buku The Complete Guide to Lesson Planning oleh Anthony Hans menguraikan model kognisi yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, komponen utama pengetahuan deklaratif. Kemudian, yang kedua, pengetahuan prosedural, yang ketiga pandangan, dan yang terakhir, peristiwa mental atau proses berpikir yang terjadi saat pembelajaran. Kemudian, declarative knowledge. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat atau proposisi, mencakup fakta, informasi, dan konsep yang penting dalam pendidikan untuk membangun pemahaman yang mendalam. Pengetahuan ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama pengetahuan empiris, yang diperoleh dari pengalaman langsung seperti seorang chef atau seorang koki yang belajar melalui praktek memasak. Kemudian pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan konseptual yang berasal dari pemahaman teori seperti proses karamelisasi dalam ilmu kuliner. Selain itu, pengetahuan deklaratif dapat dikategorikan menjadi 2 bagian lagi yang disebut pengetahuan ekstensif, yaitu informasi luas tentang berbagai bidang, dan pengetahuan intensif yang berfokus pada pemahaman saja. Dalam konteks pembelajaran, pengetahuan deklaratif yang berkontribusi pada pengembangan metakognisi membantu siswa mengembangkan strategi belajar yang efektif. Maksud dari berkontribusi pada pengembangan metakognisi, jadi pembelajaran tidak hanya teori saja, melainkan juga perlu praktik lapangan secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu procedural knowledge. Pengetahuan prosedural adalah aspek penting dari kognisi yang mencakup keterampilan, teknik, dan metode untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berfokus pada mengetahui bagaimana. Dalam pendidikan tatap muka, keterampilan prosedural sangat krusial untuk memastikan calon koki mampu mengolah makanan dengan benar dan tepat. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran prosedural dalam kurikulum termasuk praktik langsung di dapur dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa. Mengapa? Karena jika praktik langsung di dapur mengetahui apa yang salah, apa yang seharusnya dilakukan, dan mendapat pengalaman secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan metode pengajaran yang menekankan aspek prosedural seperti simulasi restoran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tatap muka. Seperti mata pelajaran tata hidang, itu kan praktiknya secara langsung ya, seperti melayani konsumen secara langsung, praktik sebagai waiter secara langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu ada outlooks. Yang pertama yaitu ada sikap dalam pembelajaran. Jadi, sikap dalam pembelajaran itu adalah sebuah respon emosional dan penilaian individu terhadap mata pelajaran yang mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa. Sikap positif itu dapat meningkatkan pemahaman dan ketertarikan terhadap materi. Sementara, sikap negatif dapat menghambat proses belajar. Metode pengajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis proyek itu dapat mengubah sikap siswa menjadi lebih baik dengan meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Selain itu, pendekatan suportif dari guru dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan memperbaiki hasil akademik, menegaskan bahwa
pentingnya peran pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada disposisi dalam pembelajaran. Disposisi kecenderungan alami seseorang dalam menghadapi tugas belajar dan bagaimana mereka bereaksi terhadap tantangan di sekolah yang mencerminkan sikap mental dan kebiasaan berpikir. Misalnya, seperti memahami fermentasi saat membuat roti, mereka lebih cepat menemukan solusi atas kegagalan dan menguasai keterampilan, serta memiliki literasi sains dan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. Disposisi dapat dikembangkan melalui lingkungan pendidikan yang mendukung dan suasana belajar yang positif serta berbasis eksplorasi dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga yaitu ada orientasi dalam pembelajaran. Jadi, orientasi dalam pembelajaran itu menggambarkan cara siswa memahami, memproses, dan mempertahankan informasi berdasarkan pengalaman dan konteks pendidikan mereka, yang dipengaruhi oleh tujuan belajar, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Siswa dengan orientasi belajar positif cenderung lebih tekun dan mampu mengingat materi jangka panjang, serta mencapai hasil akademik yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya fokus pada nilai saja. Pengalaman belajar sebelumnya juga berperan penting, lingkungan yang mendukung, dan metode pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan orientasi positif. Sementara, tekanan akademik dan metode monoton dapat menurunkan minat siswa. Oleh karena itu, pendidik perlu menciptakan strategi yang mendorong orientasi positif melalui pengalaman belajar yang bermakna dan relevan. Yang selanjutnya ini ada mental event, di mana peristiwa mental ini meliputi proses berpikir, pengambilan keputusan, dan evaluasi informasi yang sangat penting dalam pendidikan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif siswa. Dalam konteks pendidikan ini, proses kognitif mencakup berbagai aspek seperti berpikir analitis, mengevaluasi informasi, dan memecahkan masalah. Yang semuanya ini berperan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir siswa. Berbagai strategi pengajaran yang diterapkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Milord menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada pengembangan keterampilan kognitif tingkat tinggi, bukan sekadar menghafal atau memahami informasi secara dangkal. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya dapat mengikat konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan analitis mereka. Selanjutnya, ada subject teaching, di mana strategi pengajaran yang mengintegrasikan pendekatan kognitif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Instruksi yang efektif harus mencakup pengetahuan deklaratif dan prosedural, memungkinkan siswa memahami materi dengan lebih mendalam dan mengaplikasikannya. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan melatih siswa untuk berpikir kritis serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang terakhir ini bring it all together, yaitu menyatukan semuanya, di mana pendidikan ini harus fokus pada pembentukan pola pikir kritis, reflektif, dan analitis. Bukan hanya penyampaian fakta saja. Ketika keterampilan diartikan terlalu luas, aspek penting seperti karakter dan pengambilan keputusan dapat terabaikan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perkembangan kognitif siswa. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami kognisi untuk merancang strategi pembelajaran yang seimbang, sehingga siswa tidak hanya memiliki keterampilan praktis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dari materi yang telah dipaparkan, kami dapat mengambil kesimpulan berupa pengetahuan deklaratif dan prosedural ini merupakan komponen penting dalam pembelajaran, di mana pengetahuan deklaratif membangun pemahaman teoritis, sedangkan pengetahuan prosedural fokus pada penerapan praktis. Faktor-faktor seperti sikap positif dan disposisi eksploratif juga mempengaruhi efektivitas pembelajaran.
meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang seimbang antara teori dan praktik sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Oke, sekian dari materi yang telah dipaparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.